الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدار إلى أن قال ما حكم أخذ صلاة أهل السوق وغيرهم, apakah hukum mengambil stabil ataupun mengambil iuran dari orang-orang yang ada di pasar ataupun selain mereka. Kita ngutip nih dengan alasan uang keamanan lah, atau uang penertiban lah, atau inilah atau itulah segala macam. Hukumnya bagaimana menurut Imam Al-Ghazali? Fil mas'alati hukmani, dalam masalah ini ada dua perkara atau ada dua hukum. Satu hukum syar'i, ditinjau secara syar'i alias fikih. Yang kedua hukmul wara'i, ditinjau secara ilmu tasawuf ataupun wara'nya. Kita menjadi seorang pengutip nih. Kan kalau bahasa pengutip itu dalam kitab Jami'us Shaghir dikatakan Nabi SAW bahwa riba itu katibnya, penulisnya sama orang yang amilnya, pelakunya semuanya kena, ya kan? Dalam hadis Nabi dalam kitab Subulus Salam diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar bahwa yaitu az-zahabu bil-zahabi mathalan bimathalin aw waznan biwaznin, al-fiddatu bil-fiddah mathalan bimathalin waznan biwaznin, wa man zada wastazada fa huwa riba. Kullu qardin jarwan fa huwa riba. Banyak hadis tentang itu ya. Yaitu bahwa segala sesuatu yang qardin, yang tidak ada modal di sana atau tidak ada alasan, bukan ji'alah juga. Kalau ji'alah kan jasa. Contoh, saya adalah satpam. Saya digaji karena jaga perumahan, itu kan namanya ji'alah. Ji'alah boleh jasa. Saya perpanjang STNK-nya Ustadz Ikhwan contoh, maka kemudian saya sekian biayanya, kemudian saya minta sekian adalah ujrohnya, itu nggak masalah. Ujroh itu boleh, ya kan? Dalam hadis Nabi, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhabarat wa amara al-muwajarata. Atau dalam hadis tentang ujrah Nabi juga bersabda bahwa ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'ta liman hajamahu, ya kan, ajrahu walau kana yunha lanahana anhu, atau walau kana haraman lam yu'tihi syai'. Nabi itu berhijamah, kemudian dia memberikan sesuatu kepada tukang hijamahnya, ya kan, tukang hijamahnya. Andai kan itu tidak boleh, maka Nabi tidak mungkin memberikan upah kepada tukang hijamah. Tapi Nabi memberikan garis besar dalam hadis yang lain bahwa yaitu kasbul hajjam al khaba'if, bayaran daripada orang yang bayaran daripada orang yang menghijabah itu kurang baik, kata Nabi SAW dalam kitab Subulus Salam. Jadi itu kurang baik, bukan tidak baik, kurang baik, kurang baik. Tapi ditinjau dari yang lain dikatakan afdalul kasab, ya kan, amalu biyadihi. Si Abdul usaha itu adalah yang dia bekerja dengan tangannya. Tapi itu kan ji'alah, ya, ji'alah. Nah, berarti hukumnya bagaimana? Itu kalau ditinjau ujrah ataupun ji'alah. Ini kan maksudnya kita mengutip nih, nggak tahu apa alasannya. Terkadang susahnya seperti di tempat saya, di tempat gym ya, itu ada uang keamanan ini itu segala macam, tapi ada yang hilang, ya kan, artinya kan nggak aman, betul nggak aman, dan memang tidak ada pertanggungjawaban juga kan. Kalau yang namanya keamanan kan kontrak, berarti kontrak Anda aman bayar, kalau nggak aman ya saya balikin kan, gitu kan mestinya kan. Nah, terkadang kita dikutip segala sesuatu dengan alasan apapun tapi nggak tahu untuk apa. Nah, ini yang dibahas nih. Nah, menurut Imam Al-Ghazali fil mas'alati hukmani, dalam masalah ini ada dua perkara. Kenapa kita maklakkan fil mas'alati? Karena alif lamnya hadil huduri, ya kan, fil mas'alati hukmani, karena jatuh setelah fi, yaitu yang membahas tentang al-an atau tentang bahasan sekarang. Sama yang masuk kepada setiap alif lam yang masuk kepada zarf zaman, zarful makan, ya kan, itu semuanya hadil huduri. Al-yauma, pada hari ini, al-madrasah, di sekolah ini. Enggak perlu kalimat hadza lagi. Kenapa? Karena alif lamnya ahdil huduri. Nah, dalam masalah ini ada fi hadhil mas'alah hukmani. Dalam masalah ini ada dua perkara atau dua hukum. Yang pertama hukum syar'i. Ditinjau secara hukum fikihnya adalah an ta'khudha mimman dha'iruhu salahun wa la tus'al illa idza 'alima annahu al-haram. Bahwa kamu ambil sesuatu yang artinya dia membawa kemaslahatan, sementara tidak ditanya, ya kan, apakah ia mengetahui, atau wala tus'al illa idza ulima annahu haram, artinya tidak ada pengetahuan bahwa itu adalah yang haram. Artinya kalau maksudnya kita ambil itu tidak ada indikasi yang haram, maka silakan ambil secara syariat, maksudnya boleh diambil, boleh kita kutip maksudnya, kecuali ada indikasi yang haram, ya kan, karena kaidahnya kullu man lam yatahaqqaq, ya kan, fatahaqqaq, segala sesuatu yang tidak jelas maka jelas. Wa kullu ma tahaqqaq fatahaqqaq, segala yang jelas maka pasti jelas. Maksudnya apa? Kalau jelas haramnya, ya jelas haramnya, ada indikasinya kan. Kalau jelas tidak haramnya, maka jelas tidak haramnya. Kullu ma lam yata'aqqaq, ya kan, lam yata'aqqaq. Wa kullu ma ta'aqqaq fatahaqqaq, segala sesuatu yang tidak jelas haramnya maka tidak haram. Segala yang jelas haramnya maka jadi haram. Itu kaidah. Jadi artinya mesti ada kejelasan.
Nah secara hukum bolehlah diambil, silakan. Tapi hukmul wara'nya adalah Allah ta'khudh, jangan ambil, Ustaz. Nggak boleh kita ambil min ahli syai'an, dari siapapun, ya kan, sesuatu, hatta tab'ats an ghayatal ba'thi wa tastaqsi ghayatal istiqsa, sampai kita melakukan tab'ats. Tab'ats itu apa? Mencari tahu, ya kan, ini usahanya seperti apa, ini untuk apa, digali dulu hukumnya, digali dulu maksudnya apa, illatnya gitu ya. Karena kan ini permasalahan bukan khitab taklifi, tapi ini khitab wad'i. Khitab wad'i, hukum yang dilahirkan sebuah keadaan namanya khitab wad'i. Contoh, sholat zuhur wajib hukumnya, tapi kalau sholat zuhur belum masuk waktu, ya nggak wajib hukumnya, itu kan wad'i, ya kan. Nah ini sama, uang itu semuanya halal dong. Yang haram itu babi, anjing, ya kan, darah, kemudian bangkai, kalau itu haram, itu khitab taklifi. Tapi uang bisa haram kalau antum nyuri. Nah itu wad'i, berarti namanya adalah haram sababi, kan gitu kan. Ini juga haram sababi. Nah jangan ambil kalau berbicara tentang ihtiyat ataupun intibah. Jadi thariqatul ihtiyatiyah, lebih hati-hati, jangan diambil sebelum tabahats, cari tahu dulu. Wa tastaqsi, investigasi dulu. Tastaqsi istiqsa, investigasi dulu, gali dulu kebenarannya. Ya kan, seperti apa illatnya, dari mana uangnya, ini segala macam. Maka yang lebih hati-hati adalah hukmul wara'i, jangan diambil. Nah, kemudian yang pertanyaan 70, halil wara' yukhalifu syar'a wa hukma'u bayyin dzalika. Apakah wara' itu sebenarnya menyalahi syariat? Kenapa jadi pertanyaan? Karena semacam tadi ngambil silati ahli sub dalam fikih, silakan diambil, ya kan, selama tidak jelas keharamannya. Sementara dalam tasawuf bab wara'nya jangan diambil, ya kan, sampai kita melakukan tabahats wa tastaksi. Nah pertanyaan adalah, apakah maksudnya tasawuf itu sebenarnya tabrakan nggak sih sama fikih, kan gitu kan? Karena tadi kan mengatakan silahkan, yang kedua kan tidak boleh dipersilahkan sebelum tastaksi wa tabahats, gitu ya. Nah sebenarnya mereka itu kontra nggak sih antara fikih dengan tasawuf? Nah ini yang dibaca nih. La li'anna lisyar'i hukmani. Tidak sebenarnya, karena dalam syariat itu juga ada dua hukum. Satu hukmul jawaz wa huwa hukmus syar'i. Yang pertama hukum boleh, yaitu masuknya adalah hukum syariah. Wa hukmul afdal wal ahwat wa hukmul wara. Sementara hukum yang kedua adalah yaitu hukmul afdal wal ahwat, hukum yang paling utama dan yang paling waspada ataupun hati-hati, dan itulah yang dimaksud dengan hukum wara. Makanya kalau bicara wara, para ahli sufi tidak akan memakan yang makruh, karena menurut mereka makruh itu bisa haram atau sangat dekat kepada yang haram. Namanya juga makruh, dibenci, tidak disukai kan. Maka dia mengambil afdal wal ahwat, nggak usah disentuh, nggak usah didekatin segala macam. Nah jadi sebenarnya tidak kontra, tidak bersebelahan, karena hukum itu apapun permasalahannya maka ada dua. Satu adalah hukum daripada hukum jawaznya secara fikih, yang kedua hukum wara'nya itu yang al-afdal wal ahwat. Kemudian yang pasibun nas fi akhdil mubah ila thalathati aqsamin udhkurha. Para ulama membagi dalam mengambil sesuatu yang mubah itu, ya kan, kepada tiga perkara ataupun tiga macam. Jelaskanlah. Satu, minhum may ya'khudhuhu mufakhiran mubayan mukathiran mura'iyan wa adhihi ma'siyah. Kalau kita mengambil sesuatu yang mubah, alasannya mafakhir, ya kan, alasannya mafakhir. Mafakhir itu adalah kesombongan lewat kata-kata, kiai. Kalau takabur itu kesombongan lewat perbuatan. Jadi kalau ada sombong, ya kan, omongannya tinggi lah, namanya fakhrun. Dalam hadis, ya kan, ana sayyidu waladi adam wala fakhar. Saya ini, ya kan, yaitu sayyidnya seluruh manusia, kata Rasulullah, wala fakhar, tapi saya nggak perlu banyak ngomong, saya nggak omongin ke orang, saya biasa aja, gitu kan. Jadi kalau ada yang sombong lewat kata-kata atau lewat ungkapan, nah itu namanya fakhr. Kalau dia sombongnya lewat perbuatan, namanya al-kibr atau takabur namanya. Makanya dalam Al-Quran aba wastakbara. Kenapa? Karena iblis tidak mau sujud. Andaikan omongannya yang tinggi, namanya fakhar, ya kan. Nah saya bangga alumni Mustafawi, ana fakhar al-Mustafawi, boleh. Saya bangga sebagai anak Mustafawi, ana fakhar, ya kan, saya bangga jadi anggota majelis pengajian di apa namanya, di sini lah pokoknya, di sini. Atau saya bangga ngaji di An-Nur, contoh gitu kan, ana fakhar, ana, ya kan, ada fakhar fi ana fakhar bin tullabi An-Nur, contohnya gitu ya. Itu
Ada maksudnya dalam situasi-situasi tertentu yang bahasa itu kita pakai. Tapi al-fakhar itu pada intinya adalah yaitu membanggakan diri ataupun merasa tinggi tapi lewat omongan, namanya fakhar. Nah, ketika kita mengambil sesuatu yang mubah atau melakukan sesuatu yang mubah itu adalah karena alasannya, pendapat yang pertama ya khudu mufakhir, mubahian, ya kan, congkak-congkakan, mukathiran, atau mengumpulkan, muraian, ataupun supaya kita ada riyanya ditunjukkan kepada orang. Wa adi maksiat, ini maksiat. Mobil kiai sebenarnya satu cukup, betul ya. Kenapa? Karena anak cuma dua. Tapi saya koleksi mobil, boleh dong kalau saya punya duit, betul nggak? Saya koleksi mobil, ya kan. Kalau Senin mobil saya warna pink, kalau mobil Selasa saya pakai Avanza contoh, kalau Rabu saya pakai warna hitam. Pokoknya banyak mobil saya, hukumnya mubah. Tapi kalau tujuan saya ketika mengkoleksi mobilnya itu adalah mafakhir wa mabai wa mukathir, ya kan, kemudian wa muraian, maka haram, itu maksiat namanya. Kenapa? Karena unsur hatinya udah nggak benar, kan gitu kan. Jadi yang boleh itu namanya fudul ya, berlebihan kepada sesuatu yang mubah itu, ya kan, itu nggak dibolehkan dan hukumnya adalah maksiat. Kalau bicara maksiat berarti haram hukumnya. Kenapa? Karena terkait kepada penyakit batin tentunya. Jadi silakan mau pakai BHS, ya kan, tapi kalau antum pakai BHS-nya supaya tulisannya kelihatan, biar orang sakit hati yang nggak punya BHS, contoh, begitu sholat antum selalu bikin BHS di belakang supaya sholatnya nggak khusyuk orang, ketahuan antum punya banyak BHS, hukumnya haram Ustaz. Jadi kalau antum takut, bagi-bagi ke sini BHS-nya untuk menghindar, ya kan, bagi-bagi supaya kalau sombong ya kita sama-sama sombong aja lah, maksudnya gitu ya. Jangan cuma antum dong yang sombong, kasihan antum. Jadi bagi-bagi BHS-nya ke sini supaya aman maksudnya. Jadi yang boleh pun, yang mubah pun, kalau ada unsur mafakhirnya, ada unsur mabahinya, ada unsur mukafirnya, ada unsur murainya, itu hukumnya maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, min ummai akhudri syahwati nafsi ila ghair. Kalau hanya untuk menyenangkan diri pribadi, syahwat diri lah. Artinya syahwat diri, apa sih namanya? Oh, ya untuk menikmati lah, ya kan? Karena saya seseorang yang suka mengkoleksi, contohnya anggaplah begitu. Gak ada unsur ria, gak ada unsur mafakhir, gak ada unsur mukathir, gak ada unsur mubahi. Saya cuma menyenangkan diri. Hobi anggap hobi ya. Terobsesi dengan teman saya, akhirnya saya ikut-ikutan dicontoh. Nah, maka apa alasannya? Wahadi maksiat eudon, itu juga maksiat, nggak boleh. Apa alasannya? Mungkin ada yang lebih penting daripada itu, ya kan? Daripada hobi antum lanjutin, penting bangun masjid atau musola, contohnya gitu kan? Nah, itu dalam bab tasawuf. Tapi nomor 3, minhum may ya'khudhu biqadri ma yasta'in bihi ala ibadatillahi ta'ala wa hadhi asanah wa qurbah. Kalau kita melakukan sesuatu yang mubah itu tujuannya yasta'in bihi ala ibadatillah. Saya beli mobil 2 ustaz, yang satu mobil gunung, yang satu mobil biasa. Kenapa mobil gunung? Pengajian saya kebetulan di Banten, jauh ke atas bukit. Itu yasta'in biha ibadah. Silahkan kalau itu nggak masalah, gitu kan? Nah itu kenapa? Karena alasannya hasanah wa qurbah. Sebab dia menjadi wasail, dan al-wasail ala hukmil maqasid. Maka kalau haram tujuannya, maka prosesnya haram. Al-harimu lahu hukmun ma huwal harimu lahu. Dalam kitab Asybahul Nadhair, yang haram itu pengantarnya juga haram, ya kan? Al-harim lahu hukmun wa al-harimu lahu, atau al-hukmu yaduru ma'illatnya wujudan aw adama, ya kan? Hukum itu sesuai dengan illatnya, wujud illat maka ada hukum, adam illat maka adam hukum, kan gitu kan? Nah, ini karena tujuannya adalah qurbah wa hasanah, maka silahkan antum mengkoleksi atau beli sesuatu yang mubah, tidak apa-apa. Tapi kalau dengan tujuan syahwatun nafsi atau syahwatun nafsi, alasan kedua adalah mabahi, mukathir, mafakhir, maka kedua-duanya adalah kilahuma maksiatani. Dua-duanya adalah maksiat. Berarti mesti kita berpikir dan mengatur hati dulu untuk apa kita memiliki sesuatu, kalaupun konteksnya adalah mubah. Jadi jangan ada bahasa duit saya, jangan Ustaz, ya kan? Masalahnya duit antum iya, tapi ada hukum Tuhan yang berlaku, gitu loh. Nah itu yang menjadi daya kontrolnya bagi orang-orang yang sudah memiliki ilmu kiai. Makanya biasanya kalau orang yang sudah mengamalkan ilmunya, kalau dia kayak besar punya banyak duit pun, tapi dia akan menahan dirinya untuk melakukan sesuatu, ya kan? Yaitu yang bisa terkait kepada sifat-sifat yang telah dijelaskan Imam Ghazali ini. Namanya juga Bughyatul Talib, Ustaz Minhajul Abidin. Ya kalau manhajnya orang abidin ya demikian. Makanya kata Abu Said Muhammad Al-Maliki, bahwa asyaqiyu man kharaja min manhaji aslafihi. Kata Abu Said Muhammad, asyaqiyu man kharaja min manhaji aslafihi. Orang yang celaka dan sesat itu bagi orang-orang yang sudah keluar daripada manhaj aslafnya.
bagaimana manhaj aslaf. Dulu kiai-kiai kita, ya kan, anak muridnya nggak punya kemampuan pun nggak apa-apa, kamu ngaji, kau bantu-bantu di sini cuci piring segala macam. Nah kalau sekarang banyak kiai besar, mobilnya mobil mewah segala macam, nggak bisa bayar uang ujian, nggak boleh ikut ujian Ustaz, ya kan, nggak bisa bayar ijazah, ya kan, nggak ijazahnya nggak dikasih maksudnya. Itu kharja min manhaj aslafihi Ustaz. Itu udah bukan lagi esensial daripada ilmu yang diajarkan Nabi SAW. Mestinya kan mesti meringankan bagi orang yang tidak mampu, karena kemampuan orang itu adalah berbeda-beda. Seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, ya kan, wa adzin fil nas bil haji atau kerjal ala yatina min kulli fajjin abi. Ada yang jalan kaki, ada naik onta, yang penting nyampe aja. Nah itu prinsip yang mesti kita pegang. Kemudian selanjutnya adalah yalzam at-tawakkul li amrayn udhkuruhuma. Kelaziman daripada tawakul itu karena dua perkara. Manakah keduanya atau sebutkan keduanya? Kenapa kita mesti tawakul kepada Allah, Kiai? Kenapa kita mesti tawakal kepada Allah? Ya kan? Kenapa kita mesti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa sih tujuannya? Apa hikmahnya? Gak mungkin maksudnya Allah perintahkan kita, ya kan? Sementara tidak ada hikmah di balik belakangnya semua. Nah, alasannya satu, at-tafarrugh lil ibadah. Semata kita tawakal itu adalah karena tafarrugh lil ibadah, supaya kita senang beribadah, pelong hati kita melakukan ibadah, tidak risau, tidak gelisah, ya kan? Tidak risau, tidak gelisah, supaya kita tahu bahwa tidak ada tempat pengaduan, semuanya hanya kepada Allah Ta'ala. Makanya kan kita diarahin Imam Al-Ghazali dengan 6 sikap yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Kata Imam Ghazali, ya kan, yang pertama adalah da'sirrak li itsnain, biarkan rahasiamu cuma 2 yang tahu, nafsak wa rabbak, Tuhanmu dan dirimu, ya kan. Kemudian wahris ad-dunya li itsnain, ambillah dunia, capai kekayaannya dengan 2 doa orang yang mahal dalam hidupmu, ummak wa abak, ayah dan ibumu. Wasta'in syada'idaka bitsnain, selesaikan permasalahanmu dalam hidup dengan 2 perkara, bisobari wassolah, dengan sobar dan sholat. Betul, wasta'inu bisobari wassolah, ya kan, minta bantu pertolongan kepada Allah, sholatlah, sobarlah, selesai urusan insyaallah. Itu nasihatnya Imam Ali karamallahu wajhah. Kemudian yang selanjutnya adalah wala ta'zan wala ta'sal ala itsnain, jangan gelisahkan 2 perkara, ar-rizq wal maut fa inna kiltayma bi rahman. Rezeki dan kematian itu takarannya udah ada di Allah Subhanahu wa taala. Umurmu tidak akan nambah, ya kan? Meskipun ada ulama yang mengatakan itu termasuk takdir muallaq, ya kan? Rezekimu tidak akan nambah meskipun ada yang mengatakan itu muallaq, tapi hakikinya seberapa yang sudah ditakar oleh Allah itu yang mesti Anda miliki. Nanti akan ada bahasanya rezeki dibagi kepada 4 macam. Ya kan? Semua sudah ditakar dan tidak akan pernah tertukar. Makanya enggak perlu kita dengki. Enggak perlu kita hasut kepada orang, enggak perlu kita cemburu kepada orang SMS. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Orang beli kulkas kita kedinginan, orang beli mobil kita merasa ditabrak-tabrak, ya kan? Orang beli rumah kita sakit 3 hari opname di rumah sakit Umi, ya kan? Gara-gara orang beli rumah. Untuk apa sih? Semua sudah ada takarannya. Jadi kalau ustadz pun beda-beda rezekinya, ya kan? Sesuai dengan masjid yang antum pegang, bersabarlah. Dan memang itu takarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ilmu itu, kata Buya Amka, kalau pengen kaya, tinggikan ilmumu, selesai urusan. Makin banyak ilmumu, kau makin kaya. Gak usah kerja pun kau makin kaya, Ustaz. Kenapa? Karena orang berilmu itu dimanapun akan tercium. Sebab dia punya elemen, salah satu sifat daripada Allah, ilmu itu aidiyun, latifun, wa mulkun. Dia tinggi, dia akan memiliki kelembutan, dia akan raja dimanapun dia berada. Jadi tinggikan ilmunya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang pertama, tafarrug lil ibadah. Kalau kita sudah berserah diri kepada Allah, ibadahnya jadi plong, jadi enak, nggak ada beban. Yang kedua, li'anna fi tarkihi khataran, mestinya li'anna fi tarkihi khataran aziman, ya. Li'anna fi tarkihi, karena meninggalkannya itu adalah sebuah musibah besar. Apa? Wa huwa syakku fi dhamanillah ta'ala. Kalau antum nggak tawakal, berarti antum ragu sama kekuasaan Allah, Kiai. Ya kan? Antum ragu. Kalau ragu, korban iman, ya kan? Kenapa? Karena iman itu mesti mutlak. Dalam Muqasyifat Qulub sudah kita baca, ya kan? Rasulullah datang kepada sahabat, kemudian bertanya, atu'minuna billahi wa bi, apakah kalian beriman kepada aku dan kepada Allah? Beriman ya Rasulullah. Madza alamatu imanikum, apa alamat iman kalian? Nardha bil yasir atau nardha bil qadha wa nasbir bil bala wa nashkur 'ala an-na'ma. Kata Rasul, qad aminu bi rabbil ka'bah, demi Allah mereka sudah beriman. Orang beriman itu tandanya ada 3. Nardha bil qadha, ridho dengan qadha. Bil khairi wasyarr, cocok enggak cocok, pahit dan manis, ridho titik, enggak ada pilihan yang lain. Ya kan?
Karena terancam, man lam yardha bi qadai walam yasbir ala balai walam yashkur ala na'mai falyakhrud min ta'tas sama wal yatlub rabban siwa. Tidak ridho kepada qadaku, tidak sabar kepada ujianku, tidak syukur kepada nikmatku, pindah dari kolong langitku cari Tuhan selain aku. Mau gimana Ustaz? Antum mau pindah kemana? Sukabumi? Mau kemana? Semua tangan Tuhan, semua bumi Tuhan, tanah Tuhan Ustaz. Nggak ada tempat tinggal, betul nggak? Jadi mesti ridho. Itu udah berarti apa? Perintah, nggak ada pilihan, udah mesti wajib hukumnya, nggak bisa ditawar. Ya kan? Mesti syukur, mesti sabar udah. Jadi apa tujuan kita tawakal? Karena kalau kita meninggalkan tawakal Ustaz, berarti terjadi keraguan dalam kalbu. Nah, bukankah meragukan Allah itu bagian daripada unsur atau sifat yang menghilangkan keimanan kita? Betul nggak? Karena mesti amantu billah wa bima qala Allah, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Kita beriman mutlak kepada Allah dan apa yang difirmankan Allah. Demikian juga dengan Nabi dan apa yang disabdakan Nabi. Mat tawakkul wa ma mawadhi'uhu. Apakah dia tawakal itu dan bagaimanakah mawadhi'nya, tujuannya? Wa ma huwa usnu'u dan apa bentengnya? Wa husnu usdi dan apa benteng daripada bentengnya? Nah, huwa adapun definisi atau deskripsi daripada tawakul, tautinul qalbi ala anna qiwamal bunyah wa suddal khilla innama huwa minallahi ta'ala la min ghairihi wala bi ahad wala bi sabab minal asbab. Tawakul itu tautinul qalb. Waton artinya negeri, tautin ya kan, berarti menempatkan sifat tawakul dalam hati yang atau menghunjamkan sifat itu dalam hati. Ala anna qiwamul bunya wasuddal khillah, bahwa tegaknya sebuah bangunan atau tertutupnya sebuah yang bolong, innama huwa minallah, itu semua adalah Allah yang melakukan. La min ghairihi, enggak ada yang lain. Wala bi ahad, bukan karena seseorang. Wala bisabab minal asbab, bukan juga karena sebabnya. Hakikatnya Allah semua gitu. Jadi jangan sampai ngomong kalau bukan karena saya, jangan. Antum berarti udah kena tuh bisababnya berarti, ya kan? Kalau bukan karena sebab saya. Nah, makanya dalam kitab Senjata Mukmin, cara mengamalkan wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja, ya kan? Atau cara mengamalkan doa ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Maka kemudian ada sambungnya ya musabbibal asbab sabbib, ya musabbibal asbab sabbib, ya musabbibal asbab sabbib. Siapa yang mengamalkan ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal, baca 7 kali, kemudian disambung ya musabbibal asbab sabbib, ya musabbibal asbab sabbib, ya musabbibal asbab sabbib, maka kelar insyaallah segala urusan. Nah, ya kan? Itu cara mengamalkannya. Ya muhawwilal ahwal, duhai yang maha merubah segala keadaan, ya kan? Hawwil halana ila ahsanil hal, jadikanlah segala hal kami sebaik-baik hal keadaan. Ya musabbibal asbab sabbib, wahai pencipta segala sebab, sabbib, ciptakan sebab untuk kami sehingga kami bisa mencapai apa yang kami minta. Jadi Allah itu ya Ustaz. 7 kali. Boleh 7, boleh 3, boleh 9, boleh 11, boleh 15, ya kan, makin banyak makin bagus. Kalau bisa ditambah Kiai, tambah. Idza kunta fi ghammin wa hammin aw warqatin, dalam hadis. Ketika Anda punya masalah, ada yang sakit, ada yang gelisah, ada yang gundah-gulana, ada yang difikirin, maka tinggal zikirkan anta rabbi la syarika lak, anta rabbi la syarika lak, anta rabbi la syarika lak. Bagi yang sakit, jangan niatin zikir, niatin obat Ustaz. Kadang kita punya zikir, ya kan? Siapa yang baca ini maka sembuh, kita niatin zikir. Jadi jangan niatin zikir, niatin obat. Kalau antum niatin zikir, dapat zikirnya. Kalau antum niatin obat, jadi obat insyaallah. Karena wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun, ya kan? Jadi niatin zikir. Ada yang sakit contoh. Mana nih kakinya asam urat. Ya, kalau berdiri susah, kan kata ulama kita dijazain ke saya, baca idza batasyum jabbarin, tampar 3 kali. Contoh sakit nih, kalau mau berdiri nih harus pegangan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza batasyum jabbarin, idza batasyum jabbarin, idza batasyum jabbarin. Niatin syifa. Obat Ustaz, jangan zikir. Ya kan? Jangan zikir. Kalau zikir jadi zikir. Tapi kalau kita jadi obat, insya Allah jadi obat. Idza batasyum, perut suka sakit nih, idza batasyum jabbarin, idza batasyum jabbarin, idza batasyum jabbarin. Contoh gitu kan? Insya Allah niatin syifa, niatin kesembuhan maksudnya, ya kan? Nah, kenapa? Karena mesti niat al-wasail al-hukmil maqasid. Apa dulu niatnya nih? Betul gak? Jadi mesti ada niat sebagai pengantar Ustaz. Karena ana indadzonni abadi bi, saya beri segala sesuatu sesuai dengan prasangka hamba.
Jadi kalau antum yakin itu jadi syifa, Allah jadikan syifa. Idza batasyum batasyum jabbarin. Idza batasyum batasyum jabbarin. Idza batasyum batasyum jabbarin. Ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Ya musabbib al-asbab sabbib. Muhawwil al-ahwal pakai hak kecil. Hawwil hak kecil juga. Halana ila ahsanil hal. Ya musabbib al-asbab sabbib. Ila ahsanil hal, ila ahsanil hal ya musabbib al-asbab sabbib. Ya ke? Sib, sabab. Oh batosh, shim. Shin. Itu Al-Quran kan? Kalau dulu waktu di pondok kita pelajari itu tinju kopen namanya. Jadi tinju itu apa? Tinju kain kapan Ustaz. Ya kalau ditinjukan orang masuk kain kapan. Tapi tinju mati. Dulu kita banyak waktu di pondok kan banyak di. Ya. Apa bangga salat wajib? Ya dia diamalkan. Dulu kita diajarkan itu mengamalinya di sungai Ustaz. Di sungai. Di sungai itu atas lagi mandi. Jadi apa yang dinamakan dengan siap guys? Ada udah. Jabbarin. Jabbarin. Idza batasytum jabbarin. Baca 3 kali dia janda syifa ampar. Atau usap boleh. Usap pinggang lagi enak nih, kita batasytum. Tapi mesti yakin Ustaz. Kita kadang lebih yakin kepada kapsul-kapsul yang kita beli daripada itu yang susah sebenarnya. Jadi kenapa doa tidak kabul? Kurang yakin. Hah? Iya, kalau pakai minyak makin bagus. Nah, apa yang dinamakan dengan tawakkul? Tautilul qalbi ala anna qiwamal bunya wa suddil khilla innama huwa min Allah ta'ala la min ghairi wa la bi ahad wa la bi sabab min al asbab wa mawadi'uhu thalathatun. Tempatnya, posisinya, penempatan tawakal itu ada 31. Maudhi al-qismah ketika berbagi Ustaz. Wa iya thiqah billah bi anna la yafutu kama qassama ulaka wa huwa wajibun bis sama'. Yaitu ketika kita dapat bagian musti thiqah itu bagian daripada Allah. Enggak usah ragu Ustaz. Sampai Ustaz. Kita sama-sama undangan, sama-sama ceramah. Ternyata Ustaz, amplopnya beda. Nah, contoh nih, padahal sama-sama ceramah. Ustaz Ikhwan dapat 2 juta, saya dapat 200. Antum mesti yakin itu memang segitu takarannya dari Allah udah. Oh masa sih kalau saya lebih mantap ceramahnya. Ini kan bukan lomba. Kecuali lomba antum juara 1, antum juara 2, banyakan di antum itu mesti protes, betul nggak? Itu mesti protes tuh. Nah, ketukar amplop. Nah, lihat dulu ada namanya enggak kan? Musti thiqah billah anna la yafutu kama qassama ulaka wa hadza wajib bis sama. Ya kan? Sam'an wa ta'atan maksudnya. Wajib sam'an wa ta'atan. Enggak ada alasan udah. Sam'an wa ta'atan gitu. Jadi wajib percaya. Kemudian an-nasrah. Tadi adalah al-qismah. Al-i'tibad wal wuthuq bi nasrillah ta'ala idza nasarat wa hadza wajibun bil wa'd. Nah, musti i'timad bersandar. Wal wuthuq perlu keyakinan binasrillah dengan pertolongan Allah. Idza ya kan mestinya idza nasaratu ketika maksudnya pertolongan itu datang kepada orang yang membutuhkan ini. Wa adza wajib bil wa'd. Ini mesti yakin karena udah janji Allah Ustaz, udah janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Betul ya kan? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib atau in tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Betul? Dalam kitab Mukhtarul Ahadits mungkin masih ingat hadis yang salah satu yang panjang selain hadis Mi'raj tentang hadis min sifatil mu'min. Wa inna min akhlaqil mu'min quwwatin fi dini wa azman fi dini, ya kan? Irsan fi ilmin syafaqatan fi miqatin hilman fi ilmin. Di akhir hadisnya itu, ya kan? Yaitu yukhalituhum kay yafham yunatiquhum kay ya'lam wa idza bughiya wa zulima fa sabara hatta Allah intasara alaihi. Itu orang beriman. Idza bughiya wa zulima, ketika dia terhina dan dizalimi orang, ya kan? Maka ketika dia terhina dan dizalimi orang, maka fasabara, dia sabar hatta intasara, sehingga Allah menurunkan pertolongan kepada dia. Jadi mesti yakin, ya kan, pertolongan Allah akan datang bagi orang-orang yang hidupnya di jalan Allah Ta'ala. Itu wa'dun, janji ke. Janji siapa? Allah. Kalau Allah yang janji, innallah la yukhliful mi'ad. Selesai. Kemudian ada kalanya tawakal itu mesti kita letakkan pada rezeki dan hajat, ya. Kalau tadi kan pada kismah pembagian nih, ya kan, antum beda, ana beda. Warung sama-sama jualan pisang kita di pasar Ustaz. Kenapa bisa beda hasil? Kismah. Jadi demikian udah gitu loh. Antum udah bekerja di jalan Allah, walladzina ja'alu fina, ya kan? Lanahdiyannahum subulana, lanahdiyannahum bi ma'na ushilannahum, kami mudahkan. Antum mesti yakin
bahwa Allah akan memudahkan urusan Anda sepanjang kita, yakni kita berada di jalan Allah. Nah, mesti tawakal itu juga pada mauti ar-rizq wal hajat, berkenaan kepada rezeki dan hajat kita. Kita lihat, wa huwa al-yakin bi anna Allah yatakaffal bima yuqim bi niyyatika liyatamakkana min khidmati wa ibadati wa hadha fardun lazimun lil abad, yaitu yakin bahwa Allah ya kan yatakaffal, menjamin bima yuqim, ya kan, bagi orang yang menegakkan, orang yang melakukan perintah, biniyatika, sesuai dengan niatmu, dia tamakkan min khidmati wa ibadati, kamu melakukan itu semata adalah untuk khidmah kepada Allah dan ibadah kepada Allah, mesti yakin ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ar-rizq wal hajat Allah yang sudah menentukan. Makanya sesudah ini nanti akan ada pembahasan rezeki dibagi kepada 4 cabang. Ada madmun, ada mamluk, ada mau'ud, ada maksum. Di bahasan selanjutnya saya kasih gambaran. Kalau yang namanya madmun, antum gak usah kerja pasti dapat. Tidur pun di rumah pasti dapat. Mana? Makan. Al-gila. Orang gila gak perlu kerja, makan. Ya kan? Antum sakit gak bisa makan, tangan diikat, ada yang nyuapin, percaya deh. Itu urusan madmun, udah digaranti itu. Ada yang namanya mamluk. Mamluk itu adalah milik antum, gak mungkin milik orang. Istri antum tercantik di kampung, yang punya cuma antum, Ustaz. Gak boleh orang cemburu, dia milik antum udah. Semua pengen jadi gubernur. Gubernur dalam satu periode cuma satu, gak boleh bikin gubernur yang lain. Itu udah mamluk namanya, betul gak? Di antara kita ustadz semua nih, tapi yang siap, yang bisa menikahkan dan resmi ya Ustaz Agus doang, jangan ikut-ikutan, antum gak punya SK gitu. Nah, itu mamluk namanya Ustaz. Ya kan, itu namanya mamluk gitu loh. Udah milik antum, udah pasrahkan. Berarti cari milik yang lain. Kalau antum pengen juga seperti beliau, cemburu antum jadi penyakit batin. Jadi mesti tahu itu mamluk namanya. Di kita semua pengen jadi YouTuber yang hebat lah, tapi tak mampu kita kalahkan Aji Sulam. Ya udah, itu udah mamluk beliau lah. Bidangnya di situ, ya kan? Bikin pacak yang enak itu apa namanya, pacak apa? Pecak. Semua bisa bikin, tapi rasa yang oke cuma beliau yang bikin. Itu mamluk namanya Ustaz. Betul. Masak seperti orang Padang Ustaz kita bisa. Betul gak? Tapi namanya warung Padang itu cuma orang Padang yang bisa. Ya udah, berarti itu mamluk namanya Ustaz. Bisa dipahami Ustaz? Ada mau'ud, dijanjikan, wa may yattaqillah, khususnya itu Ustaz. Ya kan, ada maksum, apa tuh? Dititip bukan untuk kita tapi dikasih untuk orang. Jadi ikhwan ngumpulin duit mau berangkat umroh, contoh ya kan, udah berapa? Tinggal dikit, kurang 10 juta lah, berangkatin 10 orang. Tinggal dikit tuh, tiba-tiba terjadi bencana, keluarganya di kampung nelpon, bang pinjam dulu duitnya, dikasih, nanti balikin ya tanggal 7, saya mau berangkat nih tanggal 8 bulan 8 contohnya gitu kan. Ternyata nggak dibalikin, telepon nggak diangkat-angkat, berarti uang cuma dititip, mesti disuplai, namanya maksud. Antum nggak bakal kecewa Ustaz. Kenapa? Karena ternyata di antara rezeki yang Allah kasih ke kita ada yang mesti maksum. Kecewa antum di mana? Nggak jadi pejabat contoh, karena memang ada rezeki yang namanya mamluk, ya kan? Nggak jadi orang kaya, antum nggak bakal kecewa. Kenapa? Karena ada yang mamluk. Rezeki antum diambil orang, aturan antum yang make, ternyata nggak dipakai orang yang make. Ada rezeki yang namanya adalah yaitu maksum, berarti dititip hanya untuk disuplai. Kita mau kecewa dari mana Ustaz? Kalau kita memahami rezeki yang 4, nggak ada asbab kekecewaan kita terhadap apapun yang terjadi di alam jagat raya ini. Karena memang Allah sudah membagi rezeki dibagi kepada 4, ya kan? Tapi untuk mau'ud hanya rezeki khusus untuk orang-orang khusus. Wa may yattaqillah, ya jangan target yang ini bisa dicapai oleh siapapun. Tapi dia mesti berjuang, mujahadah, ya kan? Berjuang sebenar-benar perjuangan dan pantang mundur apapun konsekuensinya. Itu yang mau'ud namanya. Janjinya kepada siapapun lah. Allahu a'lam bishawab. Ustaz Mansur disusul dulu.